Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Managing the Nation with Tandri Abeng. Dari setiap segmen banyak sekali yang kita pelajari, ada catatan-catatan, dan terakhir di segmen tadi barusan kita lewati, koordinasi dan komunikasi yang belum berjalan dengan baik. Nah, saya mau ke Pak Dillon dulu. Sebagai utusan Presiden kan sudah ada roadmap-nya, konsepnya itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Konsep dasarnya. Utusan untuk kemiskinan, nanti Menteri Pertanian pikir saya mau kursi dia nih. Ini masalahnya di mazhab, di bidangnya beliau ini. Ini ada kerancuan dari awal, Excellency. Yang mana yang merupakan tujuan, yang mana yang instrumen. Ya. Tujuannya adalah meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Pangan semua ini instrumen, policy instrumen semua ini. Ya. Yang jadi masalah sekarang, ada apa yang dinamakan pemahaman yang sangat keliru, yang sangat tidak baik, bahwa harga pangan harus murah. Jadi sengaja, kalau saya menganggap, sepertinya ada konspirasi dari zaman Belanda sampai sekarang. Tetap aja rakyat itu miskin, supaya banyak pembantu, banyak babu, bisa di rumah. Enggak betul. Iya. Karena mestinya, mazhab sekarang itu, petani itu diberikanlah keuntungan yang wajar. Waktu saya masih menjadi seorang penyuluh, puluhan tahun yang lalu, petani tidak pernah minta bantuan uang dari saya. Mereka tanya, betul Pak, pemerintah membantu kami? Betul, betul. Belilah panen kami ini dengan harga yang wajar. Betul, betul. Itu yang tidak kita berikan apa? Suatu struktur, satu system of incentives yang tetap meningkatkan kemampuan rakyat ini, petani ini untuk produksi dan produktivitas. Apa yang penting? Semua insentif yang selama ini diberikan pada teman-teman Excellency Tandri Abeng, para pengusaha yang jadi kaya ini. Yeah. Dulu kan gak ada apa-apa juga mereka. Kita tahu kok tahun 65 kita tahu mereka siapa. Tapi kan dikasih. Yeah. Kenapa nggak itu pun dikasih pada petani? Mendapat perlakuan yang sama. Bukan itu aja, dikasih lah kredit, dikasih teknologi, dikasih semua. Semua yang jadi kaya ini kan ada uang pinjaman kan. Dan kenapa rakyat nggak bisa? Dan itulah solusi daripada peningkatan produksi instead of peningkatan impor. Exactly. Itu kan that is simple is that. Ya. Tapi ya barangkali ada isu manajemen. Tadi kita bicara mengenai soal koordinasi. Dalam organisasi yang begitu kompleks, koordinasi itu dibutuhkan luar biasa. Jadi tadi ada dewan, ada menteri, ada gubernur, ada kepala daerah, macam-macam. Dipimpin semuanya oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, tadi disinggung soal koordinasi, tapi ada salah satu yang penting, yaitu komunikasi dan motivasi. Pemberian insentif adalah salah satu alat motivasi. Kalau tidak ada motivasi, orang tidak bekerja dengan penuh. Kalau kita lihat bagaimana misalnya Presiden Soeharto dulu itu kita lihat dia berdialog dengan petani. Itu dia memberikan motivasi kepada petani. Beliau berkomunikasi dengan petani. Berkomunikasi berarti juga mendengarkan dari pihak sana. Dia anak petani. Tidak hanya satu arah saja. Jadi masalah-masalah yang terkait dengan manajemen itu tidak hanya perintah. Manajemen itu antara lain adalah komunikasi dan motivasi yang terkait tadi dengan insentif. Jadi sebenarnya tidak sulit kalau kita tidak mau membuat ini sulit. Yang paling penting adalah bahwa tadi sudah ada struktur, misinya sudah jelas. Sebenarnya kan kebijakannya itu bagaimana supaya betul-betul tidak ganti presiden, ganti lagi kebijakan. Kebijakan itu harus jelas. Berpihak kepada petani agar mereka bisa meningkatkan produktivitasnya sekaligus mengurangi impor tadi kan. Sebenarnya sangat sederhana. So the issue here is actually how to manage the whole process. Dan di dalam proses ini kita membutuhkan komunikasi. Dan komunikasi itu menurut saya harus mulai dari top leaders sampai kepada jajaran di bawahnya. Gubernur, bupati, pernahkah mereka berkomunikasi dengan rakyat, dengan petani misalnya. Karena itu adalah bahagian daripada insentif. Kalau dari saya, insentif tidak hanya uang, tetapi juga bagaimana kita memberikan penghargaan kepada mereka
yang melakukan produksi ini tadi. Nah, mungkin kita ke Pak Jafar nih. Pak Jafar bilang bahwa presiden itu adalah leader yang utama. Pernahkah presiden kemudian berkomunikasi dengan petani? Oh, selalu kalau itu dilaksanakan. Itu selalu. Biasa juga temu bicara, ya kemudian juga sambung rasa, kemudian melaksanakannya kunjungan-kunjungan, ya didampingi oleh Tapi kok nggak gubernur, begitu populer ya. ya di kalangan petani ya Pak? Dia populer di kalangan petani karena dia kan membangun juga pertanian seperti ini ya sekarang ini. Itu hasilnya. Nah, kan misalnya seperti sekarang kan produksi padi ya, itu sudah mencapai 68 juta ton. Itu sudah 3 kali lipat pada waktu swasembada yang lalu. Ya. Hanya memang begitu cepatnya pertumbuhan dan diversifikasi belum begitu efektif sehingga konsumsi beras itu belum berkurang dan hingga seluruh produksi itu terserap. Di situ letak dari apa. Nah, oleh karena itu di dalam bagaimana manajemennya sekarang ini tadi bagaimana ada presiden, kemudian ada pembantunya yang disebut menteri, kemudian gubernur, kemudian bupati, itulah jalurnya di dalam melaksanakan itu kegiatan. Sekarang ini sudah ditunjang dengan budget yang cukup, ke subsidi ada, subsidi benih, subsidi pupuk ada, kemudian penyuluh yang dimasukkan tadi itu 30.000, masih ada dia, ada juga yang baru, ada malah penyuluh honorarium diangkat untuk itu ya. Jadi itu nah tinggal bagaimana mengefektifkan semuanya ini sehingga dapat melaksanakan fungsinya dan dengan baik sehingga bagaimana manajemen ini berjalan dengan baik. Ya. Saya kemudian mungkin lebih spesifik lagi. Apa evaluasi dari Bapak untuk sehingga produktivitas pertanian kita bisa kemudian ditingkatkan? Yang pertama adalah sebenarnya adalah infrastruktur itu harus diperbaiki ya. Infrastruktur berupa irigasi itu adalah persyaratannya. Kemudian lahan sawah kita itu harus ditambah. Karena sekarang cenderung berkurang itu ditambah, kita harus mencetak lahan-lahan baru ya dengan investasi di situ. Kemudian jaringan-jaringan transportasi ya itu harus, karena memang harus dipahami Indonesia ini uniknya kan terdiri dari pulau-pulau kan, sehingga transportation cost itu menjadi mahal. Berarti kan, infrastruktur yang selama ini dijalankan belum maksimal Pak? Masih harus ditambah, masih harus lagi ditingkatkan. Masih harus ditambah berarti belum maksimal ya? Oh iya tentu. Terima kasih Pak. Ya, Kita break dulu. Tentu harus ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Managing the Nation with Tandri Abeng.